Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Karisma Pascal Silalahi. Saya berasal dari kelas 11 IPA 7 absen 8. Nah, ini dia foto saya yang dicari-cari warga nih. Asik. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini saya membuat video animasi untuk menyelesaikan tugas PKWU saya tentang cara pengolahan limbah yang baik dan benar. Nah, pemilahan sampah merupakan salah satu contoh bentuk pengolahan limbah. Sebelum kita mengetahui semua cara tentang pengolahan limbah, kita harus tahu kan apa itu limbah. Nah, yang pertama, menurut Wikipedia, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99, limbah adalah sisa suatu kegiatan atau usaha. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan dan pemakaian. Nah, limbah sendiri ini memiliki beragam jenis. Yang pertama, itu ada limbah berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi limbah domestik, limbah pertambangan, limbah industri, dan limbah pertanian. Contoh dari limbah domestik atau rumah tangga, yang pertama ada sabun deterjen, ada sabun, sampo, air seni, dan lain-lain. Contoh dari limbah pertambangan yang paling sering yaitu merkuri. Dan contoh dari limbah industri yaitu ada limbah industri tempe, limbah industri tahu, limbah industri kimia, limbah cair, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada limbah pertanian, contohnya yaitu pestisida. Nah, yang kedua ada berdasarkan wujudnya. Dibagi menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nah, limbah padat inilah yang biasanya paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti botol kaleng, botol plastik, botol kaca, styrofoam, kayu, dan lain-lain. Untuk contoh limbah cair, biasanya berasal dari limbah rumah tangga dan limbah domestik, seperti air bekas cucian beras, air bekas cucian baju, dan air bekas hasil industri. Dan contoh dari limbah gas yaitu karbon dioksida dari hasil industri. Yang ketiga ada limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik sendiri ini limbah yang mudah busuk, teman-teman. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mengurainya, seperti buah yang sudah busuk, kulit buah, dan daun-daun kering. Nah, yang kedua ada contoh limbah anorganik. Limbah anorganik ini adalah limbah yang sangat sulit terurai, bahkan tidak bisa dan butuh waktu bertahun-tahun. Yang pertama contohnya itu adalah botol plastik dan botol kaca. Nah, inilah jenis limbah yang terakhir dan yang paling harus kita hindari, yaitu limbah bahan beracun dan berbahaya atau yang biasa kita singkat dengan limbah B3. Limbah B3 ini dikelompokkan menjadi 6 berdasarkan sifat-sifatnya. Limbah B3 ini jika terkena tubuh kita bisa menyebabkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Nah, dan ini adalah contoh-contoh dari limbah berbahaya. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi kita, yaitu pengolahan limbah. Karena limbah bermacam-macam jenis, maka pengolahannya pun juga pasti bermacam-macam, teman-teman. Nah, yang pertama ada pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengomposan. Pengomposan adalah proses penguraian bahan organik secara biologis, khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Contohnya, pemanfaatan sampah organik untuk pupuk. Keren banget kan, sampah organik bisa dijadiin pupuk, teman-teman, bayangin. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan pengomposan. Nah, yang kedua ada biogas. Sumber energi dari biogas ini sendiri adalah kotoran manusia dan hewan. Nah, ini adalah gambar dari proses biogas itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu daur ulang limbah organik. Nah, daur ulang ini bisa menghasilkan berbagai barang dan bahkan bisa menambahkan nilai ekonomis dari limbah. Nah, seperti ini contohnya. Yang kedua ada pengolahan limbah anorganik. Nah, pengolahan limbah anorganik ini dibagi menjadi beberapa cara pengolahan. Yang pertama ada sanitary landfill, yang kedua ada incineration atau pembakaran sampah, yang ketiga ada pulverization atau penghancuran sampah. Nah, ini adalah contoh dari sanitary landfill. Ya, bisa kita lihat sendiri bahwa sampahnya seperti ditimbun oleh tanah. Nah,
Ini gambar kedua, contoh dari incineration atau pembakaran sampah seperti ini. Dan yang ketiga ada pulverization atau penghancuran sampah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, yang terakhir ada 6R. 6R terdiri dari reduce atau mengurangi, reuse atau memakai ulang, refill atau mengisi ulang, repair atau memperbaiki, replace atau memanfaatkan ulang, dan yang terakhir ada recycle atau mendaur ulang. Nah, jika itu semua tidak bisa, baru kita use the bin untuk dibuang ke tempat penghancuran sampah atau landfill. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.